Dunia II pada tahun 1945 ternyata masih terjadi perselisihan yang cukup serius antara Amerika Serikat dan Uni Soviet yang dikenal dengan Perang Dingin. Perbedaan ideologi antara Amerika Serikat yang berideologi liberal dan Uni Soviet yang berideologi komunis. Hal tersebut mendorong beberapa negara di kawasan Asia Afrika melakukan perundingan agar tidak terseret ke dalam permasalahan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Pada tanggal 28 April hingga Mei 1954, negara-negara di kawasan Asia dan Afrika yaitu Indonesia, Sri Lanka, India, Myanmar, dan Pakistan melakukan pertemuan di Colombo, Pakistan. Indonesia diwakili oleh Ali Sastroamidjojo, Sri Lanka diwakili oleh Sir John Kotelawa, India diwakili oleh Jawaharlal Nehru, Myanmar diwakili oleh UNU, dan Pakistan yang diwakili oleh Muhammad Ali Bogra. Konferensi yang dilaksanakan pada tanggal 28 April hingga 5 Mei 1954 ini disebut Konferensi Colombo yang menjadi bagian awal dari terlaksananya Konferensi Asia Afrika. Di suatu pagi di Colombo, Sri Lanka, kelima perwakilan negara duduk di sebuah ruangan untuk membicarakan masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Colombo, Sri Lanka. Dan terima kasih bagi para peserta yang sudah hadir pada pagi hari ini. Topik pembicaraan utama kita kali ini adalah membahas kawasan negara Asia Afrika pasca Perang Dunia II. Bagaimana kalau kita mulai dengan memaparkan gagasan dari masing-masing perwakilan negara? Izinkan saya untuk memaparkan gagasan saya atas nama negara Indonesia. Menurut saya, kita harus memperkuat hubungan antara negara-negara di kawasan Asia Afrika. Karena banyak musuh-musuh di luar sana seperti negara-negara adikuasa yang menginginkan negara-negara di kawasan Asia Afrika. Lalu apa yang harus kita lakukan dalam hal ini? Menurut saya, kita bisa membuat suatu perkumpulan yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Afrika sekaligus untuk menjaga keamanan dan ketertiban di negara-negara anggota Asia Afrika. Bagaimana kiranya kita bisa mengadakan pertemuan tersebut? Bagaimana kalau di Indonesia? Tapi bukankah disebut ingin merdeka? Apakah Indonesia mampu mengadakan konferensi ini? Kenapa tidak? Jika Indonesia mampu dan ingin mengajukan diri, berarti kamu salah. Menurutku Indonesia sangat mampu untuk mengadakan konferensi ini. Betul, karena ini arahan dari presiden kami. Jika gagasan saya diterima oleh kalian, kita bisa melakukan konferensi ini di Indonesia. Baiklah, jika ini saya yakin, namun di mana waktu yang pas dan siapa saja negara yang kita undang dalam konferensi tersebut. Saya darurat akan meneruskan sidang ini kepada presiden kami, Insinyur Soekarno. Akhirnya, semua negara pun menyetujui untuk menindaklanjuti gagasan Ali. Konferensi lanjutan pun dilakukan di Indonesia, tepatnya di Bogor pada tanggal 28 hingga 29 Desember 1954, yang disebut dengan Konferensi Bogor atau Konferensi Pancanegara. Untuk menindaklanjuti gagasan Ali tentang kerjasama negara-negara di kawasan Asia Afrika. Satu persatu negara yang diundang dalam konferensi pancanegara yaitu India, Pakistan, Sri Lanka, dan Myanmar pun datang ke Bogor. Selamat datang para hadirin negara-negara perwakilan dari negara-negara Asia Afrika. Selamat datang di Bogor. Saya dan Ruslan telah membicarakan banyak hal, terutama gagasan saya yang saya sampaikan saat konferensi di Colombo. Menurut pendapat saya, gagasan yang ada diputuskan di konferensi kemarin, saya rasa itu cukup efektif untuk mengatasi kegelisahan negara-negara di kawasan Asia Afrika. Tapi apakah kamu yakin gagasanmu akan berhasil Ali? Saya rasa jika negara-negara yang bersangkutan pada setuju, kita akan berhasil. Tapi mungkin hanya sekedar konferensi saja. Baiklah, jika Indonesia yakin, namun di mana tempat yang pas dan siapa saja negara yang kita undang dalam konferensi ini? Tunggu dulu Jawaharlal Nehru. Bagaimana dengan pembahasan? Apa yang mau kita buka atau kita bahas pada konferensi kali ini? Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, kita akan membahas kerjasama di kawasan negara-negara Asia Afrika.
dan untuk juga membangun negara-negara yang baru merdeka. Kita bisa membantunya. Kalau pertanyaan tentang mengundang negara, apakah kita bisa mengundang Tiongkok? Tapi kalau mereka hampir berbeda ideologi dengan kita, mereka komunis kok. Ya, aku khawatir karena akan ada perdebatan dan perbedaan pendapat di antara kita. Sebaiknya kita tidak usah mengundangnya dan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, saya rasa kita harus mengundang negara-negara yang lebih netral. Oke, baiklah. Jadi kita akan menentukan negara-negara mana saja yang akan kita undang. 2, 3. Setelah menentukan negara mana saja yang akan diundang, Ali segera melanjutkan pembahasan mengenai kelanjutan konferensi Asia Afrika. 1, 2, 3. Tuan-tuan sekalian, kita sudah menentukan 24 negara yang akan kita undang. Konferensi ini dilaksanakan di Bandung pada tanggal 18 April 1955. Konferensi pancanegara yang dilaksanakan di Bogor pun telah usai. Para perwakilan kelima negara yang hadir telah menyetujui untuk melanjutkan konferensi Asia Afrika ke arah yang lebih serius. Mengingat wilayah Asia Afrika harus memiliki ikatan yang kuat secara pertahanan, keamanan, ekonomi, serta budaya agar tidak terkecoh oleh bangsa Barat. Hari yang ditunggu pun tiba. 18 April 1955 diselenggarakannya konferensi Asia Afrika yang dihadiri oleh 5 negara pengundang dan 24 negara yang diundang. KAA dilaksanakan selama 6 hari, sejak 18 April hingga 24 April 1955. Pada hari pertama penyelenggaraan KAA, Presiden Soekarno menyambut para perwakilan negara yang hadir dengan menyampaikan pidato yang berjudul Lahirlah Asia Baru dan Afrika Baru. Tuan-tuan yang mulia, nyonya-nyonya dan saudara-saudara sekalian, saya merasa bangga pada hari yang bersejarah ini, mendapat penghormatan dan hak istimewa, mengucapkan selamat datang kepada tuan-tuan sekalian. Atas nama rakyat dan pemerintah Indonesia yang menerima tuan-tuan, saya minta maaf atas kesabaran dari tuan-tuan. Jika kiranya ada kegagalan yang tidak sesuai dengan apa yang tuan-tuan harapkan. Inilah konferensi antar benua yang pertama dari bangsa-bangsa berkulit berwarna sepanjang sejarah manusia. Saya merasa bangga negeri saya menjadi tuan rumah bagi tuan-tuan. Saya merasa bahagia tuan-tuan sekalian telah dapat menerima balik undangan yang disampaikan kepada tuan-tuan oleh 5 negara yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan konferensi ini. Kalau kita hendak mencari kelompok daripada pertemuan besar kali ini, kita harus menengok ke Colombo, ibu kota Sri Lanka yang merdeka, dan melihat ke konferensi 5 Perdana Menteri yang diadakan di sana dalam tahun 1954. Dan konferensi Bogor dalam bulan Desember 1954 menunjukkan bahwa jalan di hadapan kita telah siap untuk persatuan Asia Afrika. Dan konferensi di mana saya mendapat kehormatan mengucapkan selamat datang kepada tuan-tuan pada hari ini adalah penjelmaan realisasi daripada persatuan ini. Bahwa sesungguhnya saya merasa bangga negeri saya menjadi negeri penerima tuan-tuan sekalian. Kita semuanya, ya saya yakin kita dipersatukan oleh hal-hal yang lebih penting daripada yang tampaknya memisahkan kita. Kita bersatu, misalnya oleh sikap yang dalam membenci kolonialisme dalam bentuk apa saja yang muncul. Kita bersatu oleh sikap yang sama dalam hal membenci rasialisme, dan kita bersatu karena ketetapan hati yang sama dalam usaha mempertahankan dan memperkokoh perdamaian ini. Bukanlah tujuan-tujuan itu termasuk dalam surat undangan yang telah tuan-tuan penuhi. Tidak ada tugas yang lebih ampuh daripada memelihara perdamaian. Tanpa perdamaian, kemerdekaan kita tak banyak faedahnya. Pemulihan dan pembangunan negara kita akan sedikit sekali artinya. Revolusi kita akan tak mendapat kesempatan melanjutkan perjalanan. Kalau konferensi ini berhasil membuat bangsa-bangsa timur yang wakil-wakilnya berkumpul di sini menjadi lebih sering saling mengerti sedikit, lebih saling menghargai sedikit
untuk bisa saling menaruh simpati masalah-masalah masing-masing sedikit. Kalau hal-hal itu terjadi, maka barang tentu konferensi ini ada faedahnya. Di samping hasil-hasil lain yang dicapainya, tetapi saya mengharapkan bahwa konferensi ini akan memberikan lebih daripada saling mengerti belakang dan goodwill belakang. Saya harap bahwa ia akan memberikan kekeliruan dan menunjukkan kebohongan kata-kata yang diucapkan oleh seorang diplomat menteri asing yang jauh dari sana. Kami akan buat konferensi Asia Afrika ini menjadi pertemuan win-win dan saya berharap konferensi ini akan menegaskan kenyataan bahwa kita memimpin Asia dan Afrika mengerti bahwa Asia dan Afrika hanya dapat menjadi sejahtera apabila mereka bersatu dan bahkan keamanan seluruh dunia tanpa persatuan Asia Afrika tidak akan terjadi. Saya harap konferensi ini akan memberikan pedoman kepada umat manusia, akan memberikan kepada umat manusia jalan yang kami tempuh untuk mencapai keselamatan dan perdamaian. Saya berharap bahwa akan menjadi kenyataan bahwa Asia dan Afrika telah lahir kembali. Ya, tidak itu bahwa Asia baru dan Afrika baru telah lahir. Sebagai Presiden Republik Indonesia dan atas nama 80 juta rakyat Indonesia, saya mengucapkan selamat datang kepada tuan-tuan sekalian atas kedatangan perempuan di negeri ini. Saya menyatakan konferensi ini dibuka dan saya berdoa semoga rahmat Tuhan mengiringinya dan mudah-mudahan perundingan-perundingannya akan membawa manfaat bagi bangsa-bangsa Asia dan Afrika dan bagi rakyat segala bangsa. Bismillah, selamat bekerja. Setelah Soekarno menyampaikan pidatonya, berjalannya konferensi pun dilanjutkan oleh Ali Sastromijoyo yang memimpin konferensi Asia Afrika. Sebelumnya, saya ucapkan selamat datang kepada negara-negara di kawasan Asia Afrika yang sudah datang pada hari ini. Baiklah, saya sebelumnya sudah membicarakan antara 4 negara, yaitu Myanmar, Pakistan, India, dan Sri Lanka. Kita sudah berbicara banyak topik, tapi yang utama adalah kerjasama di kawasan Asia Afrika. Maka dari itu, kita akan membahas hal tersebut. Kerjasama ini yang ingin kami usung tiada lain perihal kerjasama ekonomi dan budaya, permasalahan HAM, perihal negara yang belum merdeka hingga sekarang sampai perdamaian. Tapi sampai sekarang masih banyak kejadian dilakukan oleh bangsa asing. Dan nyatanya PBB tidak berkutik sedikit pun dikarenakan adanya hak veto dari negara-negara besar. Kita harus bisa melindungi negara kita masing-masing. Kami harap konferensi ini negara di kawasan Asia Afrika dapat tolong-menolong dan bahu-membahu demi perdamaian. Kerjasama ekonomi dan kebudayaan yang dapat membantu kita agar tetap berdiri. Perang dingin yang sampai saat ini masih menghantui kita. Perang antara blok barat dan blok timur yang masih belum mereda menjadi pengingat bagi kita bahwa kita tidak boleh lemah. Saya sangat setuju dengan Cina. Kita memang tidak bisa menghentikan perang dingin, tapi kita bisa menjadi penengah dari negara-negara yang terlibat perang dingin. Perang dingin bukan sekedar perang ideologis, saudara-saudaraku. Perang dingin telah banyak menuntut nyawa. Perang dingin telah membawa negara-negara lain mempengaruhi mereka agar saling berperang. Persaingan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet juga memperebutkan kekuasaan. Mereka ingin menguasai dunia ini. Setuju. Benar kamu setuju? Apakah kalian yakin bahwa perang ini akan berakhir dengan sebuah perundingan? Kian Thailand menang, kedua negara itu akan terus saling berselisih. Bukan berakhir dengan perundingan. Bagaimana? Namun kita bisa membuat semacam gerakan untuk menghentikan perang dingin ini. Bagaimana? Gerakan non-blok. Pembahasan demi pembahasan pun berlangsung. Kerjasama antar negara-negara di kawasan Asia Afrika terbentuk. Kerjasama dalam bidang ekonomi dan kebudayaan, penyelesaian masalah HAM, dukungan terhadap bangsa-bangsa yang belum merdeka hingga upaya untuk menciptakan perdamaian dan kerjasama di dunia.
Gerakan non-blok pun digagas oleh Soekarno dan menjadi perbincangan yang hangat serta yang menarik yang terus dibahas hingga akhir rapat. Rapat pun selesai dengan hasil yang akan dibacakan oleh sang ketua penyelenggara Konferensi Asia Afrika, yaitu Ali Sastroamidjojo. Oke, yuk. 1, 2, 3. Konferensi ini saya sudahi. Saya akan membacakan beberapa poin penting dan hasil dari konferensi ini. Pertama, menghormati hak-hak asasi manusia dan menghormati tujuan-tujuan dan prinsip dalam piagam PBB. Yang kedua, hormati kedaulatan dan keutuhan wilayah semua negara. Yang ketiga, mengakui persamaan derajat semua ras serta persamaan semua negara besar maupun kecil. Yang keempat, tidak campur tangan urusan dalam negeri lain. Yang kelima, menghormati hak setiap negara untuk mempertahankan dirinya sendiri atau secara kolektif sesuai dengan piagam PBB. Yang kelima, yang keenam, tidak menunjukkan peraturan-peraturan kolektif untuk kepentingan khusus negara-negara besar manapun. Yang ketujuh, melakukan tekanan terhadap negara-negara dimanapun. Yang kedelapan, tidak mengancam dan melakukan tindakan kekerasan terhadap keutuhan wilayah atau kemerdekaan politik negara manapun. Yang kesembilan, menyelesaikan semua perselisihan internasional dengan cara-cara damai seperti melalui perundingan, konsiliasi, arbitrasi, atau penyelesaian hukum ataupun dengan cara-cara damai lainnya yang menjadi pilihan pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan piagam PBB. Yang ke-10, meningkatkan kepentingan dan kerjasama bersama. Konferensi Asia Afrika kali ini menghasilkan 10 prinsip yang penting. Oke, dikit lagi. Nanti terakhir. Ayo. Konferensi Asia Afrika kali ini menghasilkan 10 prinsip yang penting yang disebut Dasar Bandung. Dasar ini memasukkan prinsip ke dalam piagam PBB serta prinsip-prinsip yang saudara Jawaharlal Nehru sampaikan. Rapat Konferensi Asia Afrika pun berakhir dengan perumusan Dasar Bandung yang diucapkan oleh Ali Sastroamidjojo. Konferensi ini pula menghasilkan gerakan non-blok yang menjadi pemicu berhentinya Perang Dingin.